Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wabarakatuh. alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Jadi tahun 96 mulai. Bapak Jadi Ibu sebelum tahun sekalian, 96 belum ada istilah SWOT. Ini nanti saya eh, marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan rahmat, hidayah, dan juga kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mudah-mudahan nanti kegiatan kita pagi hari ini berjalan dengan lancar, tidak ada kendala dan kurang satu apa, Bapak Ibu, Mas Mbak. Ya. Kemudian salam serta salat selalu kita aturkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggih. Untuk materi kali ini, Bapak Ibu Mas Mbak, ya, kenapa saya sebut lengkap? Karena Bapak Ibu itu biasanya bagi yang sudah menikah, nggih, biasanya. Kemudian Mas Mbak ini, nah biasanya ada yang masih lajang. Nah, ya, sebut lengkap aja lah ya, Mas Mbak, Bapak Ibu, ya kan. Oke, hari ini mengawali kita untuk agenda eh, 3, nggih, agenda 3. Nah, penjenengan mestinya sudah mendapatkan materi ya untuk agenda 3 kaitannya dengan manajemen ASN dan Smart ASN. Dan materi itu sudah penjenengan dapatkan di MOC, ya, ketika MOC. Maka Bapak Ibu Mas Mbak, karena waktu kita di sini hanya 2 JP, ya, jadi itu waktu yang sangat singkat sekali, ya, dan penjenengan sudah mendapatkan juga materi-materi dari agenda 1 dan agenda 2. Nah, materi di agenda 3 ini ada kaitannya dengan materi agenda 1 dan agenda 2. Nah, materi agenda 1 dan 2 kemarin, ya tentu saja penjenengan sudah identifikasi isu, kemudian analisis isu, ya, pakai APKL, kemudian pakai USG. Nah, ini sekarang mengerucut menjadi satu isu yang spesifik, ya, yang sudah penjenengan apa namanya analisis ya isu tersebut, ya, isu tentang apa, kemudian apa penyebabnya, ya, kenapa atau alasan apa penjenengan memilih isu itu, ya, dan tentu saja isu yang penjenengan pilih sudah penjenengan konsultasikan dengan mentor, ya, itu sangat penting juga, ya. Nah, kemudian sudah penjenengan kaitkan juga dengan ASN berakhlak kemarin, ya, di agenda 1 dan agenda 2. Nah, agenda 3 ini, Bapak Ibu, nanti kita akan bahas kaitannya, ya, isu yang penjenengan pilih itu dengan, ya, dengan manajemen ASN dan juga Smart ASN. Nah, gitu nggih. Jadi nanti ada kaitan apa antara isu yang penjenengan pilih itu, ya, dengan manajemen ASN. Harus ada keterkaitannya, Bapak Ibu Mas Mbak, nih, walaupun tidak semua komponen, ya, karena manajemen ASN itu kan banyak komponennya, ya. Kira-kira langkah-langkah atau kegiatan mana saja yang kira-kira bisa masuk atau ada unsur manajemen ASN-nya. Itu nggih. Demikian juga dengan Smart ASN, ya. Smart ASN karena sekarang ini adalah zamannya, ya, zaman digital, ya, maka nanti untuk keterkaitan dengan Smart ASN, kaitan dengan literasi digital, ya, dan lain sebagainya itu memang harus ada kaitannya. Ya. Sekarang sudah nggak zamannya jadul, sudah nggak zamannya dulu. Ya. Dulu mungkin belum ada ya kaitannya dengan digital. Nah, sekarang ini sudah eranya sudah era digital. Ya. Semua medsos, ya, semua website ini sudah ada, sudah tersebar dan sudah tentu saja kita sudah akses, ya. Paling mudah kita temukan tuh
akses kita di WA ya, WA group. Nah, itu sudah termasuk nih. Jadi mungkin info-info yang ada itu bisa disebarkan, bisa di share, bisa dibagikan itu lewat WA group. Nah, itu sudah bagian ya, bagian dari literasi digital. Itu nggih, Bapak Ibu Mas Mbak. Nah, sekarang monggo keterkaitan dengan manajemen ASN itu kira-kira apa saja manajemen ASN itu? ASN CW, ASN itu apa? Penjenengan ini kan CPNS ya, CPNS. Ya, jadi setelah nanti kegiatan Latsar ini selesai, nah C-nya hilang ya. C penjenengan itu hilang. Nah, sekarang kalau ASN itu apa menurut penjenengan? Monggo siapa yang mau menyampaikan? Izin Bu, menjawab Bu. GG, monggo. Oke. Mas, siapa ini? Ikhwan ya. Nanti Oke, kita Bu. sambil kenalan ya. Oke. Kalau menurut saya ASN itu singkatan dari yang pertama, ASN itu adalah singkatan dari aparatur sipil negara. Mm-mm. Nah, dari singkatan tersebut aja kita bisa mengetahui bahwasanya ASN itu adalah pegawai yang bekerja di instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Mungkin itu Bu, Oke, kiranya Bu. sip. Mas Ikhwan dari mana? Dari Bekasi Bu, Tapi kerjanya, tugasnya sekarang di mana? di Gunung Kidul Bu, Gunung kebetulan Bu. Kidul. Nanti Alhamdulillah. kira-kira mau balik mana tadi? Balik Eh, Jakarta? Mana? iya Bu, lebih Hmm, gampangnya dibilangnya Jakarta Bu. Jakarta ya. Iya. Balik enggak nanti kira-kira? Belum tahu Bu, belum 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 tahu. kepikiran Bu. Soalnya masih latsar ini Bu. Belajar ya. Masih di Gunung Kidul dulu ya. Nanti Iya. ya. Sudah menikah belum? Belum Bu. Belum. Nah, nanti kan siapa tahu dapat gadis Gunung Kidul ya. Insya Tapi Allah. ya, tapi mungkin sudah punya ini biasanya. Nah, makanya ini kan saya panggil Mas ya kan. Tapi ya nggak menutup kemungkinan yang sudah menikah tak panggil Mas ya kan. Oke. Mas, panggilannya siapa? Bisa dipanggil Ikhwan, bisa dipanggil Sofa, terserah Bu. Ya, nggak dipanggil terserah toh? Enggak dipanggil terserah Bu. Oke, Mas Ikhwan. Eh, tugasnya di Gunung Kidul di apa ini? Aku penyuluh agama Bu. Hmm, penyuluh agama ya di Nggih. KUA Gunung Kidul. KUA-nya itu Kecamatannya mana? Kapanewon, Kapanewon Ngelipar Bu. Oh, Ngelipar. Ya, 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 ya. Nggih. Oke, oke. Oke, terima kasih jawabannya Mas Ikhwan. Sama-sama Bu. Oke. Oke, tadi definisi atau pengertian ya Bapak Ibu PNS. Oke, nah sekarang penjenengan semua adalah calon ya kan. Nah, sekarang ada berapa macam sih ASN? Oh, tadi ASN ding. Lah. Nah, sekarang ada berapa macam ASN? Siapa yang mau jawab nih? Ketuanya siapa ketuanya? Hadir Bu, kalau Bu. Oh ya, Mas Labib ya. Ini yang Ji. ini pengacara Oke, saya. monggo Mas. Kalau setahu saya ada PNS dan P3K Bu. Itu mungkin. Bedanya apa itu? Dan kan yang sebetulnya kurang. Kalau yang satu tetap, Dulu itu yang siapa? satu dengan kontrak Bu. Mungkin dari Satu tetap ya. Kontrak. Siapa yang sini? Ya, ya wes lah. Singkatnya Sebenarnya gitu ya. kira-kira aja. Ji. Oke, Mas Labib dari mana Dua, asalnya? kita. Saking Jepara Bu. Parah. Terus tugasnya sekarang? Sekarang di UIN Wali Songo sebagai asisten Oh, dosen. oke. Di prodi apa? Teng FEBI Bu, Fakultas Ekonomi. Oke. Oke. Sudah menikah belum?
Alhamdulillah sudah menikah, istrinya satu saja, anaknya baru satu. Baru satu, Dan nggih. kira-kira aja di kelas itu berapa? Iki sapa sing ngobrol? Ayo. Ini Nggih, matur backsound. nuwun. Matur nuwun Ji- Mas Labib nggih. Ibu Fatma, Nggih, sama-sama. nggih. Oke, nah sekarang kita masuk ke manajemen ASN nggih. Monggo silahkan yang mau menyampaikan apa sih itu manajemen ASN. Kita sambil mereview ya kemarin materi di MOC. Monggo. Ketuanya tadi Mas Labib. Oh ya, Ya, Bu. oke. Tata kelompok. Nggih, nggih. Monggo siapa lagi di belakang Mas Labib mau menyampaikan apa sih yang dimaksud dengan manajemen ASN? Saya coba, Bu. Saya Bu. Oh, monggo Oke. Mas Muhtarom. Oh iya. Monggo deh, Mas, Mas, gak apa-apa. Mas apa mau? Mas Muhtarom dulu. Muhtarom, ayo Mas. Oh iya, baik. Di sini saya akan menerangkan terkait manajemen ASN adalah pengelolaan dari ASN untuk menghasilkan pegawai ASN itu sendiri untuk menjadi profesionalitas yang memiliki nilai dasar dan etika yang sesuai dengan profesi, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi dan nepotisme. Gitu. Ya, sip. Oke. Itu ya, Mas Muharom. Oke, panggilannya siapa ini? Muharram, Ibu. Muharom. Dari mana, Mas? Dari Bantul, Ibu. Bantul. Sekarang Iya, Ibu. tugasnya? Tugasnya di KUA Prambanan Klaten, Ibu. Tabanan Klaten, Bantul. Nggak begitu jauh ya dari Iya, Bu. domisili ya. 1 jam, Masih Bu. 1 jaman. Oke, lumayan. Iya, Oke, terima kasih Mas Muharom. baik, Ibu. Oke, sekarang selanjutnya di belakang Mas Muharom, monggo tadi siapa tadi? Apa yang dimaksud dengan Smart ASN? Oke. Monggo siapa yang mau menyampaikan? Smart ASN. Mas siapa tadi? Mas Ali ya? Oh, saya ya Bu. Hah? Smart ASN. Ah, Lebih ke pengelolaan ASN yang bisa mengikuti perkembangan zaman atau digitalisasi seperti itu sih Bu. Oke, Mas Ali. Dari mana Mas Ali? Aslinya Kebumen Bu, tapi penempatan di KUA Gondokusuman, Kota Yogyakarta. Ayo, oke. Harusnya Kebumen. Kebumennya mana? Ambal Bu, Menawi Tepang Bu, Fatma. Ambal. Saya pernah dinas di kota sih di MTSN 1 Kebumen. Oh iya ya Bu, Nah, itu di di sana daerah Kembaran. ya Kembaran 2 tahun di sana Mas. Sebagai guru ya Bu? Guru, saya dulu guru. Oh, iya, iya. Sebelum di Balai Diklat saya dulu guru Bapak Ibu. Nggih. Oh, iya, Tapi iya belum Bu. kenalan kok ya. Belum Ya, kenalan. Reng. Eh? Belum lahir kayaknya saya Bu. Ya, belum lahir ya? Iya. Gak tahu deh. Bisa aja. Jenengan tahun berapa lahirnya? 96 sih Bu. 96. Anak saya yang pertama tuh kelahiran 97. Wah, baru setahun mungkin saya ya Bu. Baru ya, baru setahun. Ya. Saya ke sana itu di Kebumen itu tahun 2003. Jodohin, Bu. Jodohin Wah, apa emang masih lajang Mas Ali? masih Bu. Oh, masih. Lah anakku lanang kabeh. Waduh, barangkali ada sepupunya Bu. Sepupunya. Apa ya? Masih. Nah, kebetulan kebanyakan laki-laki loh saya itu. Sepupu saya. Gak apa-apa Bu. Apa ya? Ada cewek itu ponakan. Ponakan tuh ada. Waduh, Nah, cuman masih SMA. dua Masih bisa minggu terlalu ditunggu itu, lama Bu. saya Bu. Mas, Masih SMA tuh. Di mana tadi? Yogyakarta nggih. Di mana tadi KUA? KUA, Gondokusuman, Oke. Kota Yogyakarta Bu. Oke, nggih. Terima kasih Mas Ali nggih.
Iya Bu, Mudah-mudahan Pak kerasan Mas. di Jogja dapat gadis Jogja. Oh, Amin. amin. Oke, di belakang Mas Ali, oke. Eh, Masing-masing di apa namanya bagian-bagian atau komponen-komponen yang ada di manajemen ASN. Monggo siapa yang mau menyebutkan komponennya apa saja sih di atau bagian-bagiannya apa saja sih di manajemen ASN itu? Monggo Bapak Ibu, Mas Mbak, siapa yang mau menyampaikan? Di belakang Mas Ali, monggo. Bagian-bagian atau komponen dari manajemen ASN. Monggo. Pulau Oke, monggo Mas. Siapa ini panggilnya? Miftah. Mas Miftah. Monggo Mas Nggih. Miftah. Sebelumnya mohon maaf tadi saya terlambat, Bu. Oh ya, Karena tadi. sedang ngaji. Oke, oke, siap. Monggo Eh, Mas. Maaf, saya coba menjawab tadi ya. Oke. Bagian-bagian dalam manajemen ASN. Mm-mm. Yang pertama ada bagian pengadaan Mm-mm. ASN. Kemudian bagian pengembangan kompetensi ASN. Mm-mm. Kemudian ada bagian eh, pengelolaan kinerja ASN. Mm-mm. Kemudian bagian perencanaan kebutuhan ASN. Kemudian awal ini eh, bagian pemberian penghargaan gitu. Ya, Nik, katakanlah seperti itu, nggih. Jadi eh, bagian-bagiannya itu apa saja atau komponen-komponennya itu apa saja? Kan mungkin sudah ada toh itu dari saja sih, MOC. Bu. Eh? Iya, selebihnya saya lupa ya. Lupa. Ya Allah. Ya. Ya, Oke, dari mana Mas Miftah? dari Magelang, Bu. Oh iya, Man Kota Magelang, nggih. Ya, Sekarang dinasnya di Man di Kota Magelang nggih, ini. nggih, Oh, dekat berarti ya. nggih dekat. Oke. Guru atau apa nih? Guru. Guru apa, Mas? Kalau formasinya PKWU, ngajarnya Hmm. PKWU sama seni daya. Oke, oke, oke. Nggih. Terima kasih, Nggih. Mas Miftah ya. Miftah, nggih. Sudah menikah belum? Lupa. Sudah, alhamdulillah. Sudah. Nggih. Nggih. Itu yang belum menikah itu loh, segera tinggal ditunggu undangannya ya kan. Nggih. Terima kasih Mas Miftah. Di belakang Mas Miftah, mungkin ada yang menambahkan tadi untuk manajemen ASN. Monggo, Mas Ma'ruf ya. Oke, Oke. aku tuh suara jelas Bu, Hah? sinyal agak lumayan sekarang. Suara saya Suaranya, jelas. tapi agak putus-putus ya kayaknya ya. Oke, tadi Telkom ada jaringan yang putus soalnya. Oh, nggih, monggo. Untuk manajemen ASN itu sendiri, satu ada manajemen PMS, kemudian ada manajemen data, kemudian ada perencanaan kebutuhan, yang keempat ada pengadaan, yang kelima ada pengembangan karir, ada juga penilaian kinerja, ada pengembangan kompetensi, 8 ada pemberhentian, 9 sistem merit, dan yang terakhir ada sistem informasi ASN. Itu manajemen ASN ya. Oke, Oke. Oke, terima kasih Mas Ma'ruf. Dari mana Mas Ma'ruf? saya dari Banjarnegara Bu, Sekarang tugasnya? di KUA Kecamatan Madukara, Banjarnegara. Banjarnegara. Berarti deket ya. Deket Ya, satu daerah lah ya. Oke.
Oke, terima kasih Mas Ma'ruf. Di belakang Mas Ma'ruf. Coba jelaskan tentang sistem merit. Oke, sistem merit. Merit itu biasanya nek kalau saya waktu kecil itu merit itu kurus ya. Ini bocah ini merit banget ya kan dulu. Istilahnya gitu. Maka di belakang Mas Ma'ruf yang mau menyampaikan tentang sistem merit. Tapi nek merit T-nya jadi D itu beda lagi ya istilahnya ya. Ya, itu buat Mas Ali. Iya Mas Ali. Mas Ali nanti ditunggu ini Mas Ali ya. Monggo Siap, Mas siapa? Ma'ruf. Saya Bu, izin Bu. Monggo. Siapa ini? Mas Dika. Definisi ya Bu. Ya, bagiannya juga boleh sistem merit. Pokoknya segala sesuatu tentang sistem merit lah. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar. Itu Bu. Oke, berarti di sana ada kualifikasi ya kan? Kompetensi, potensi, kinerja dari ASN tersebut. Oke. Terima kasih Mas Dika. Dari mana Mas Dika? Cilacap Bu. Cilacap. Oh, terus dinasnya di KUA Cilacap Selatan Bu. Cilacapnya mana Mas Dika rumahnya? Saya Cilacap Tengah. Ayo jenenge. Tugasnya di Cilacap. Oke. Cilacap Tengahnya itu mana? Ada namanya. Di Jalan Katamso Bu. Oh, kota Sidang ya? Negara. Kota Kota Cilacap. ya kota. Saya pernah ke Kota. mana itu? Ke mana namanya? Yang pojokan yang mau deket ke Jawa Barat itu mana? Alah. Daya Luhur. Kalau naik kereta itu Majenang. pernah ke Majenang, pernah ke Daya Luhur, Majenang. pernah ke Ampun kalau ke Majenang, Bu. Bombong. Sidoarjo Bu. Betul Sidoarjo. Nah, pernah ke Sidoarjo itu telat keretanya ya, itu cerita itu. Telat keretanya sudah jalan, saya masih tidur jam 4 pagi, jam 3 pagi lah. Padahal setelah stasiun Sidoarjo kan stasiun Banjar tuh, jauh lagi tuh. Nah, akhirnya apa? Saya lompat dari kereta. Waduh. Beneran itu lompat Bisa. kayak di film India itu. Kayak Spiderman Bu. Saya lemparkan koper saya dulu, nah, baru saya loncat di apa namanya dibantuin sama itu yang Ditangkap satpam, Bu. bukan itu loh, ditangkap yang ngasih Porter, Bu, ya? aba itu loh, ngasih aba suruh Oh, yang kereta jalan Bapak. itu loh. Jin. Itu kan masih di tepi situ tuh, ditangkap sama itu. Aduh, nggak terlupakan itu. Oke, terima kasih Mas Ma'ruf ya. Mas Dika, maaf. Mas Dika, masih bujang atau sudah menikah? Macet. Sudah menikah Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kayak bujang ya Bu. Istrinya berapa istrinya? Kayak bujang. Ini nggak jelas. Nanti kalau datang ke Balai Diklat itu baru cetoh. Ini mana nih yang namanya Mas Dika? Oke. Di belakang Mas Dika, monggo disampaikan kaitannya dengan Smart ASN, bagian-bagian dari Smart ASN ya. Atau komponen-komponen yang masuk ke dalam Smart ASN. Monggo, siapa? Belakang Mas Dika. Monggo, ini ibu-ibunya berapa orang toh belum muncul?
Dua orang Bu, Bu guru semua ini Bu. Oh, Bu guru semua. Monggo siapa ini Ibu-ibu? Smart ASN, bagian-bagiannya apa saja? Komponen-komponennya apa saja? Halo? Halo Ibu, mohon izin Nggih. menjawab Ibu. Nggih, monggo Eh, Mbak Imas. Nggih, komponen dari Smart ASN salah satunya adalah penguasaan TIK, kemudian ramah pelayanan, networking, serta mempunyai jiwa inovatif dan solutif. Hmm, Namun tadi ini agak berisik karena di sekolah ada pembangunan. ya. Di ngajar di mana, Mbak Imas? Ada di MTSN 3 Pemalang Ibu, Ngajar apa? mata pelajaran fikih. Oke. Sudah menikah belum, Mbak Imas? Alhamdulillah sudah Ibu. Ya, oke, oke. Pemalang tadi ya. Oke. Oke, terima kasih Mbak Imas. Di belakang Mbak Imas ada lagi masih menambahkan untuk Smart ASN? Izin saya Bu menambahkan. Ye, Pak, siapa ini panggilannya siapa? Pak Amin. Pak Amin, monggo Pak Amin. Ya, Bu. Tadi komponen-komponen dari Smart ASN ada integritas, nasionalisme, profesionalisme, berwawasan global, menguasai IT dan bahasa asing, berjiwa hospitality, terus berjiwa entrepreneurship. Mungkin itu Bu. Oke. Terima kasih Mas Amin. Dari mana Mas Amin? Dari Brebes Bu. Dari Brebes. Tugasnya di? Di KUA Kecamatan Bulakamba Brebes. Bacanya Bulak Amba ya? Ya, Bulakamba. Bukan Bulak Ombo kalau di sini ya. Iya Bu. Bulak Ombo yang ngapak. Oke, terima kasih Mas Amin. Ya, sami-sami Bu. Di belakang Mas Amin masih ada yang menambahkan untuk Smart ASN? Masih ada yang menambahkan? Ini cewek satunya siapa? Ibu-ibu satunya, mbak-mbak satunya. Bu Laila Bu. Mana Mbak Laila? Aku soalnya ini di sekolah jadi suasananya agak bising kurang terdengar. Oke, enggak apa-apa. Bisa menambahkan kaitannya Smart ASN? Yang disampaikan oleh Mas Amin itu kan sudah hampir semua ya, yang dari wawasan global, profesionalisme, menguasai IT, berjiwa hospitality, berjiwa entrepreneurship, dan mungkin kalau ditambahkan memiliki jaringan luas atau networkingnya luas. Terima kasih. Oke. Mbak Laila ngajar di mana? Di MTS 5 Boyolali, Bu. Dekat dengan Boyolali ya. Oke, ngajar apa Mbak? Matematika. Matematika, guru matematika ya. Terima kasih Mas dan Mbak semuanya. Mungkin ada yang belum ini, nggak apa-apa. Nah, itu kaitannya dengan manajemen ASN dan juga Smart ASN. Nah, sehingga penjenengan nanti sebagai ASN ya harus istilahnya tahu nggih tentang manajemen ASN itu seperti apa, kemudian Smart ASN itu seperti apa saja yang poin-poin apa saja yang harus penjenengan laksanakan, penjenengan ikuti, ya. Kalau dalam hal ini tentu saja terkait dengan isu yang sudah penjenengan pilih, yang sudah penjenengan tetapkan. Itu nggih. Mungkin saya kenalan sedikit nggih. Sudah dikenalkan belum tadi oleh panitia? Belum Bu. Belum. Biar sayang sama aku, karena kalau nggak kenal nggak sayang ya toh. Siap. Siap. Panggil, ambilkan di sini.
Saya harap kenalan kok suwi ya kan. Hmm. Hmm. Mohon maaf ini Bapak Ibu Mas Mbak karena saya ganti laptop jadinya data-data semua ada di laptop satunya. Ini nyari-nyari dulu nggih. Nggih, saya share screen dulu biar nanti kalau ketemu ya kan. Sorry. Sebentar. Abaikan saja fotonya ya. Lihat. Nah, abaikan saja fotonya. Ini apa mana ya? Ya, ini pekerjaan saya pernah sebagai guru tadi nggih. Sebagai guru di MAN 1 Surakarta Bapak Ibu CPNS tahun 97. Nah, ini Mas apa mau Ali durung lahir ya kan. Yang lahir 96 sama Mas Ali ya. Baru Ali. setahun, Bu. Baru setahun. Oke, terus di MTSN 1 Kebumen ini dari 2003 sampai 2005. Terus balik lagi ke MAN 2 Surakarta. Baru tahun 2006 saya bergabung di Baldikat Keagamaan Semarang. Itu kalau rumah ini Bapak Ibu Jawa Baru RT 3 RW 8 Blok N 16 Sukoharjo. Jadi yang rumah-rumahnya arah-arah sana ya. Tadi Boyolali ini ya lumayan dekat ya. Nah, ini bisa main bisa main. Monggo silakan kalau lewat-lewat ya di Sukoharjo. Itu ini kenalan sekilas kalau nggak usah dibaca semua. Nah, ini lahirnya ya, 17 September 1968. Nomor HP ini bawah ini. Di grup saya kira sudah ada juga. Nih, monggo silahkan nanti kalau penjenengan mau tanya-tanya juga secara japri juga boleh, kapan-kapan saja. Itu Bapak Ibu, anak 3, ya cowok semua. Yang paling kecil MTS kelas 9. Cowok semua. Itu. Sudah kenalannya. Saya ganti sekarang. Ini mau sih. Sebentar. Ada yang mau saya ganti di ini tadi ya. Mari dulu sebentar Bapak Ibu. Tadi sudah saya buka tapi di HP. Ini bukan ya? Oh, bukan. Ini aja.
Ini saya kira panjenengan sudah mendapatkan nggih materi ini. Saya hanya akan mereview saja untuk agenda 3 ya, materi agenda 3 ada manajemen ASN dan smart ASN. Ini sudah. Ini nanti tugas-tugas ya Bapak Ibu, nanti saya sampaikan di BLC. Nah, ini nih tujuan dulu lah ya. Tujuannya. Nah, ini Bapak Ibu untuk pembelajaran agenda 3 itu nanti nah ini penekanannya ini ya, penekanannya kemampuan berpikir kritis terhadap konsep dan praktik pengelolaan ASN ya. Nah, ini juga kaitannya dengan smart governance yang nanti akan menjadi tujuan ya. Tujuannya adalah panjenengan menjadi ASN pada smart governance ya. Jadi sesuai dengan fungsi ASN ya. Kemudian juga perspektif smart ASN. Nah, kemudian ini manajemen ASN ya, ini undang-undangnya Bapak Ibu. Jadi ada manajemen ASN-nya seperti apa, kemudian sistem meritnya seperti apa, ya, kebutuhan BNS, kesejahteraan, penataan, digitalisasi, ya. Ini undang-undangnya saya lewati saja. Ini saya kira sudah dapat nggih materi ini ya, tentang apa saja ini pengelolaan kinerja, pengadaan pegawai, ya kan, manajemen ASN. Nah ini asas manajemen ASN. Ada kepastian hukum, kemudian profesionalitas, ya. Jadi penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN ini tentu saja mengutamakan landasan perundang-undangan, ya, kepatutan dan keadilan. Profesionalitas. Nah, ini penyelenggaraan manajemen ASN ini mengutamakan keahlian. Nah, keahlian ini tentu saja sesuai dengan kompetensi panjenengan, ya kan. Jadi ada kode etik dan kode perilaku ASN. Ya. Kemudian proporsionalitas. Nah, ini tentu saja sesuai dengan proporsional ya, yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi panjenengan sebagai ASN itu mempunyai hak dan juga kewajiban. Ya. Kemudian keterpaduan pada satuan sistem pengelolaan yang terpadu secara nasional ya. Jadi kebetulan Bapak Ibu panjenengan di Kementerian Agama, di mana Kementerian Agama itu pengelolaannya adalah secara terpusat ya, secara nasional. Beda mungkin dengan daerah ya. Jadi ASN yang sifatnya tidak terpadu secara nasional, tetapi daerah itu beda lagi. Ya, jadi Kementerian Agama itu terpadu secara nasional. Jadi kita istilahnya pegawai pusat gitu ya, bukan pegawai daerah. Meskipun sama-sama guru, Bapak Ibu misalnya Bu Laila, Mbak Laila, ya, Mbak Imas, nah itu guru. Jadi sistem hak dan kewajibannya ini disesuaikan dengan aturan langsung dari pusat, tidak ada kaitannya dengan daerah. Pendelegasian, nah ini pelaksanaannya instansi pemerintah ya, di pemerintah ya, di secara pelaksanaannya instansi pemerintah. Netralitas, nah ini juga sangat penting Bapak Ibu. Jadi ASN tidak boleh berpihak ya kepada aliran apapun ya, kemudian pada partai apapun, ini tidak ada keterpihakan ya. Tidak ada pengaruh ya, tidak boleh ya berpihak ya. Kemudian akuntabilitas. Nah, ini setiap hasil kerja dan perilaku kerja ASN harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Nah, ingat Bapak Ibu dan Mas Mbak, kita itu adalah pelayan publik ya. ASN. Ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu dulu civil servant ya. Civil servant. Sivil itu masyarakat, rakyat ya kan. Kalau servant itu apa?
Pelayan, Pelayan. Bu, pelayan. Pelayan. Nah, iya, pelayan masyarakat, pelayan rakyat, ya istilahnya gitu. Jadi tugas kita itu adalah benar-benar melayani ya, melayani masyarakat ya. Bukan kita yang harus dilayani masyarakat ya, tetapi kita memang harus benar-benar sebagai pelayan masyarakat. Gitu. Mengingatkan saja ini hanya review-review aja. Kemudian juga efektivitas efisiensi. Ya, ini harus berorientasi pada pencapaian tujuan organisasi melalui pengelolaan sumber daya secara optimal. Jadi sumber daya yang dimiliki oleh instansi tertentu ini harus dikelola seoptimal mungkin, ya, dimaksimalkan ya, sumber dayanya, ya, benar-benar dipakai secara optimal, ya, dimanfaatkan secara optimal. Ya. Kemudian keterbukaan, nah, bersifat terbuka untuk publik. Nah, ini memang penyelenggaraan manajemennya memang terbuka, nggih, transparan, ya. Non diskriminatif. Nah, ini tidak membedakan latar belakang suku, ras, warna kulit, agama, apa namanya, asal usul, ya, dari daerah mana. Oh, ini dari mana tadi, dari Brebes ya, ini ngapak banget ini ya. Nah, gitu. Ngomongnya kenceng banget ini ya, ini marah apa enggak ya? Saya seperti itu, karena masing-masing daerah itu membawa kekhasan masing-masing. Jadi kita membiasakan diri untuk memahami, tidak diskriminatif, tidak membeda-bedakan. Persatuan dan kesatuan. Nah, ini fungsi ASN tentu saja sebagai pemersatu ya bangsa, ya, perekat pemersatu bangsa. Jadi bukan justru memecah belah, justru ya mengadu domba, memecah belah, menyampaikan hal-hal yang bersifat memecah belah. Nah, justru apa yang kita sampaikan ya itu malah sebagai pemersatu ya perekat bangsa. Keadilan kesetaraan. Nah, ini menurut rasa keadilan dan kesempatan yang sama dalam fungsi dan peran sebagai ASN. Jadi jadi adil ya. Misalnya sesuatu yang kita peroleh misalnya, atau peran kita sebagai PNS, sebagai ASN itu setara ya. Semua pegawai itu memiliki fungsi dan peran yang setara. Maksudnya setara di sini sesuai dengan fungsi masing-masing, sesuai dengan tugas masing-masing, kompetensi masing-masing. Nah, ini diberi kesempatan yang sama, maksudnya gitu. Ya, tidak dibeda-bedakan, semuanya diberikan kesempatan, ya, hak, ya, kewajiban yang sama, yang sesuai dengan kompetensinya. Kesejahteraan. Nah, ini tentu saja penyelenggaraan manajemen ASN ini diarahkan untuk tujuannya itu mewujudkan peningkatan kualitas hidup pegawai ASN. Jangan sampai ASN itu sengsara ya, hidupnya sengsara menderita ya, jangan sampai ya. Karena kita bekerja itu untuk kesejahteraan kita, apalagi yang sudah menikah, berkeluarga, ini tentu saja untuk kesejahteraan keluarga ya. Itu Bapak Ibu, ini ada tugas, ada fungsi, ada peran ya Kak. Tugas-tugas, fungsi-fungsi ya. Tugasnya ini melaksanakan kebijakan publik, ya, memberikan pelayanan publik, pemersatu. Ya. Fungsinya melaksanakan kebijakan publik, pelayanan publik, pemersatu. Perannya sebagai perencana, pelaksana, pengawas, ya kan. Nah, ini untuk jabatan, kemudian hak, ya, punya hak dan kewajiban di sini. Kemudian juga secara kelembagaan. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, manajemen ASN-nya. Sebentar. Oke. Ruang lingkup ya, ruang lingkup manajemen ASN. Ini ada perencanaan kebutuhan, pengadaan, penguatan budaya kerja, citra institusi, pengelolaan kinerja, pengembangan talenta karir, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, pengakuan.
pemberhentian. Kemudian diselenggarakan berdasarkan sistem merit. Nah, sistem merit di sini apa ini? Tadi ya, pada kualifikasi, kompetensi, potensi kinerja, integritas, moralitas. Dilaksanakan secara adil, wajar, tidak membedakan, suku ras dan sebagainya. Nah, ini sistem merit ya, meritokrasinya seperti ini. Kemudian ini untuk kebutuhan pengadaan, kan. Nah, ini juga penguatan budaya kerja dan citra institusi, ada nilai dasar, kode etik, kode perilaku. Kemudian di sini nilai dasar ASN-nya meliputi apa ini? Berakhlak ya. Berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif, kode etik dan kode perilaku. Nah, kode etik perilaku ini menjaga martabat kehormatan, ya kan? Kemudian ini yang untuk pencapaian tujuan ya dan sasaran organisasi, peningkatan hasil kerja, perilaku penguatan, peran penguatan kolaborasi antara pimpinan dan lain sebagainya, orientasi pengelolaan kinerja, hasil kerja, perilaku kinerja, pengembangan kinerja, pemenuhan ekspektasi pimpinan, dialog kinerja. Kemudian hasil digunakan untuk apa ini ya? Menjamin efektivitas pegawai ASN. Oke. Kemudian pengembangan talenta dan karir. Dalam pengembangan talenta, apa yang dikerjakan di sini? Dengan melalui mobilitas talenta dilakukan antar instansi dan sistem merit melalui manajemen talenta. Nah, talenta dan karir. Talenta itu apa tuh Bapak Ibu? Skill. Bakat, Bu, bakat. Ya, bakat. Ya, bakat, talenta ya. Minat dan bakat ya. Kemudian kalau karir? Jenjang kerja, Bu. Pintar, jenjang kerja. Oke. Jadi penjenengan ingat-ingat hal-hal ini semuanya, nggih. Ya. Kemudian pengembangan kompetensi yang seperti apa? Pengembangan kompetensi. Kalau talenta itu kan Pelatihan. bakat, nggih. Nah, nggih. Jadi pengembangan kompetensi ini bisa diperoleh dengan cara meningkatkan, bisa meningkatkan kompetensi kita bisa dengan pelatihan ya kan, banyak pelatihan Bapak Ibu. Kemudian Mas Pak, bisa juga dengan studi lanjut. Nah, ini studi lanjut lebih lanjut, misalnya melanjutkan pendidikan penjenengan yang S1 ke S2, yang S2 ke S3 dan sebagainya. Nah, ini masuk ke pengembangan kompetensi. Itu nggih. Kemudian kalau karir ini bisa kita peroleh dari kaitannya dengan pekerjaan kita ya, kaitannya dengan pekerjaan kita. Kemudian misalnya kalau karir ini bisa ke kenaikan golongan, kenaikan jabatan ya kan, bisa juga ke apa namanya, jenjang jabatan juga bisa gitu. Jadi yang semula nanti KUA, di KUA tadi Mas Ali tadi KUA ya. Nah, nanti jenjang karirnya bisa sampai misalnya kepala KUA ya kan, dan seterusnya sampai ke Kasih ya, sampai ke Kasubag, sampai ke kepala ya kan, kepala Kemenak. Siapa tahu ya kan? Nah, kan masih muda ini ya. Itu nggih. Nah, ini saya lewati saja untuk pemberhentian. Ini saya kira kita tidak ingin berhenti sebelum tugas kita selesai ya. Nah, tugas kita sampai kita nanti menyelesaikan tugas ya, sampai batas usia ya. Mudah-mudahan kita amanah nggih. Mudah-mudahan amanah, mudah-mudahan diberikan kesehatan, mudah-mudahan diberikan jalan yang lancar, ya, tidak ada kendala suatu apa. Nah, itu. Ya, mudah-mudahan jangan sampai berhenti di tengah jalan. Kemudian penghargaan, pengakuan. Nah, ini. Ada pemberhentian sementara ini ada juga nggih, diangkat menjadi pejabat negara, diangkat menjadi komisioner anggota LNS, menjadi apa ini CLTN itu apa?
calon ditahan ya, jangan sampai lah ya. Pemberhentian sementara ini bisa juga kalau penjenengan nanti tugas belajar, kalau yang misalnya melanjutkan studi tapi tugas belajar ya, nanti kita berhenti sementara, ya, berhenti sementara. Nah ini tentu saja akan berpengaruh terhadap kepangkatan dan golongan kita. Ya, jadi masa kerjanya itu tidak dihitung, ya tidak dihitung. Nah tapi kalau kita sudah kembali ya dari tugas belajar, nah itu biasanya nanti dihitung lagi, mulai lagi. Ya, mulai kemarin itu kita berhenti, misalnya golongan berapa, misalnya yang mau melanjutkan misalnya S2 atau S3 yang tugas belajar, ya, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Nah itu biasanya diberhentikan sementara Bapak Ibu. Jadi nanti ada SK pemberhentian sementara. Dan nanti setelah kembali selesai tugas belajarnya itu nanti ada lagi SK pengangkatan kembali gitu. Ya, dari kemarin golongan jabatan apa yang kita diberhentikan itu. Jadi ini juga berlaku juga mungkin bisa ditambah di sini bagi Bapak Ibu Mas Mbak yang tugas belajar. Itu nggih. Kemudian juga nah ini batas usia pensiun nggih. Nah, kita lanjut aja ke Smart ASN. Nah, Smart ASN ini ada literasi digital, kemudian pilar-pilarnya dan implementasinya. Ya, ini Smart ASN, khusus Smart ASN Bapak Ibu, Mas Mbak. Nah, ini ke literasi digital. Literasi digital itu apa? Nah, ini menekankan pada kecakapan pengguna media digital. Nah, itu. Jadi kecakapan kemampuan kita menggunakan media-media digital. Ya, kita nggak gaptek ya. Jadi kita literasi melek digital, istilahnya gitu. Memiliki kecakapan hanya mampu mengoperasikan. Jadi tidak hanya mengoperasikan alatnya, tapi juga mampu bermedia ya, dengan penuh tanggung jawab. Nah, media apa saja. Jadi tidak hanya mengoperasikan alatnya, misalnya kita membukanya pakai handphone atau membukanya pada laptop. Ya, ini selain bisa mengoperasikan alat-alat itu, tapi kita juga mampu masuk ya. Menggunakan atau mengakses ya beberapa media digital seperti itu. Tidak hanya dilihat dari kecakapan, tetapi ini juga Bapak Ibu, Mas Mbak ya, tidak hanya kecakapan menggunakannya, tapi juga ada di sini digital skill ya, tapi juga culture ya, digital culture, digital ethics, digital safety. Ini juga harus kita tanamkan ya pada saat kita bermedia digital. Jadi tidak hanya mampu mengoperasikan peralatannya, tidak mampu menggunakannya, mampu bermedia digital, tapi harus harus mempunyai digital skills. Jadi kepiawaian dalam menggunakan media digital, ya, kemudian digital culture, jadi mempunyai kebiasaan atau mempunyai lingkungan yang lingkungan tersebut itu sudah familiar terhadap atau bisa diakses oleh umum. Ya. Kaitannya dengan digital culture. Kemudian digital ethics. Digital ethics itu apa, Bapak Ibu, Mbak? Etika digital, Bu. Itu apa itu? Etika. Apa namanya? Etika ketika menggunakan media sosial, misalnya seperti posting, membuat komentar ataupun kritik dan sebagainya. Jadi harus memperhitungkan, harus memperhatikan etika-etika dalam bermedia digital ya. Jadi tidak menyinggung ya ujaran kebencian orang lain, pihak lain, kemudian juga tidak menebarkan berita-berita hoax, tidak betul ya kan, tidak benar. Kemudian berita-berita sara, itu beretika. Bijak itu, bijak.
Ya, kemudian kalau digital safety bagaimana itu? Yo, siapa yang mau menyampaikan ini? Kalau digital safety, kalau tadi ethics ya, etika. Keamanan, Bu. Keamanan contohnya apa? Passwordnya Jadi yang susah, Bu. password Susah. Susah nanti supaya nggak ingat, file-file lupa. kita Heeh. yang mungkin ada privasinya, terus ada dokumen-dokumen yang tidak boleh disebarluaskan untuk umum itu bisa teramankan. Ya, betul. Jadi hanya mungkin pihak yang berwenang saja ya yang bisa masuk ya menggunakan akun tertentu ya karena ini juga demi keamanan ya, keamanan mungkin rahasia pribadi juga rahasia institusi ya kan, rahasia negara juga. Nah, ini perlu juga keamanannya diperhatikan ya. Jadi kalau perlu ya apa namanya password dan lain sebagainya itu bisa apa namanya dibuat yang tidak sembarangan orang ya bisa masuk ya biar aman gitu. Itu nggih. Oke, nah ini juga pemerintahan digital literasi. Nah, ini nanti implementasinya ya digital skill, culture, ethics dan safety. Jadi Bapak Ibu, Mas Mbak, untuk isu-isu yang sudah penjenengan tetapkan itu nanti di agenda 3 ini silakan nanti dikaitkan dengan apa-apa saja yang ada pada manajemen ASN dan juga pada smart ASN. Itu di kegiatan maupun langkah-langkahnya. Itu nggih. Nah, pilar-pilarnya. Ini etika. Nah, tadi etika. Jadi dalam mengakses, nah ini dalam merancang, okay. Kemudian ini digital skill. Digital skill ini kaitannya dengan apa pemahaman ya, kemampuan seseorang dalam mengetahui memahami menggunakan ya, perangkat kelas piranti lunak ya, dalam apa namanya tugas sehari-hari. Ya. Itu, nah sekarang saya minta salah satu dari penjenengan bisa dipaparkan di sini isu yang sudah panjenengan pilih kemarin. Coba salah satu siapa? Bisa share screen, ini saya tutup ya screen-nya. Nanti sambil bertanya ya. Monggo silahkan, siapa yang mau menampilkan yang kemarin sudah penjelasan pilih isunya, boleh dari tugas agenda 2 boleh. Karena kita akan menyesuaikan atau memasukkan ya manajemen ASN dan smart ASN pada isu yang penjenengan pilih. Monggo Mas Mbak. Punya saya kemarin masih ada koreksi soalnya. Oke, monggo silahkan. Kemarin punya Mas Aminuddin atau Mas Dika mungkin? Oke, monggo silahkan. Mas Labib silahkan ditunjuk boleh. Iya punya siapa? Mas Dika? Yang kemarin Mas Dika. Piye? Sudah siap? Masih di laptop, bentar. Enggak apa-apa. Di laptop lah ini nih ngopo iki. Dibuka Ini aja. tablet saya. Oh tablet ya, di tablet masa nggak bisa dibuka. Dikirim dulu di WA. Bisa Iya. dibuka. Kemarin habis diedit sih, jadi belum Ya, dipindah-pindah lagi. nggak apa-apa. Yang matrik apa, Bu? Ya, yang matrik aja itu kan langsung aplikasinya nanti.
Saya minta tolong Mas. Boleh. Boleh, kirim, 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 Lagu kirim. ya Mas, bukain Mas. Bisa, bisa, bisa. Tak bukakin, kirim aja. Nggak bisa buka sendiri. Mas Labib, Jadi, di mana? bentar lagi tap download dulu. Oke, siap. Nanti download dulu. Itu Nah, di grup Mas Labib. yuk. Oke, oke, oke. Share dulu. Sudah terlihat ya? Monggo. Oke, agak dibesarin Mas Ya, Bu. layarnya. Ya, cukup. Ye, silakan dipaparkan dari awal. Dari atas tuh apa itu? Oh, isunya di sini ya. Ya, Iya, ye. Bu. Siap, siap. Monggo disampaikan dulu, Mas. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, saya kemarin setelah menganalisis isu, core isu, dari sekian isu yang di list, saya menyimpulkan bahwa yang paling penting untuk ditangani adalah isu peningkatan angka perkawinan remaja usia sekolah di Kecamatan Cilacap Selatan. Ya, bahwa di awal 2025 ini terjadi kenaikan sekitar 2 kali lipat dari 2 tahun sebelumnya. Nah, terus kemudian rancangan kegiatan yang saya usulkan ada 5 kemarin. Yang pertamanya adalah perencanaan kegiatan penanganan atas isu tersebut. Tahapannya pertama konsultasi dan mentor, koordinasi dan penyuluh, dan pembentukan tim kerja. Demikian. Baru satu Kemudian itu rujukan ya? ada di bawahnya Bu, Oh ya. Mas Labib tolong. Ada 5. Kemudian setelah perencanaan, kegiatan selanjutnya adalah melakukan sosialisasi online melalui medsos. Yang disosialisasikan itu terkait peraturan usia perkawinan dan resiko perkawinan di usia remaja. Nanti itu kurang lebihnya adalah menge-share infografis demikian Bu. Kemudian setelah sosialisasi online, yang ketiga kegiatannya adalah melakukan optimalisasi. Jadi sebenarnya di KUA saya sudah ada program, cuma belum optimal, belum berjalan dengan baik. Jadi saya mengusulkan, saya setelah konsultasi dengan mentor, saya mengusulkan kegiatan tersebut yang sudah ada, namanya program Plat R.
Sebenarnya program nanti kita berkolaborasi dengan penyuluh, Bu. Kita mengadakan bimbingan pranikah dan penyuluhan di sekolahan atau di luar sekolahan untuk remaja usia sekolah. Kemudian yang keempat kegiatannya setelah kita mengadakan tadi, kita melakukan sosialisasi offline, menyebarkan poster edukatif di sekolahan tentang usia ideal menikah dan risiko pernikahan di usia remaja. Nah, mungkin kontennya sama dengan yang kegiatan nomor 2 tadi, hanya bentuknya berbeda. Yang nomor 2 mungkin postingan, infografis. Yang nomor 4 ini print out poster gitu yang kita sebar di sekolahan gitu. Kemudian yang kelima itu evaluasi kegiatan. Demikian, Bu. Oke. Cek, Mas, kembali ke awal, Mas. Jadi berlaku nggih untuk Bapak Ibu Mas Mbak semua, nanti silakan ditambahin 1 kolom di belakang berakhlak itu untuk kegiatan di agenda 3 nggih. Tambahin aja langsung di situ. Istilahnya nggak usah diganti karena kita nanti akan dasar kegiatan kita itu nggih. Dasar kegiatan kita itu dari kegiatan ini nggih. Nah, nanti penjenengan isi di kolom itu adalah keterkaitan dengan manajemen ASN dan smart ASN. Nah, biasanya Bapak Ibu Mas Mbak isu yang penjenengan tuliskan di sini ini biasanya konotasinya negatif ya, bukan positif, bukan peningkatan ya. Peningkatan angka ini sudah dikonsultasikan dengan mentor belum kira-kira? Sudah, Bu. Itu hasil konsultasi dengan mentor. Sudah. Tapi di sini ya, isu ini ditulisnya konotasinya negatif. Jadi misalnya angka perkawinan remaja di ini kan jenengan mau, kalau saya lihat tadi ya, ada program plat R ya. Ada program plat R. Jadi mungkin bisa diambil misalnya ya, judulnya jadi belum optimalnya program plat R. Nah, plat R atau apa itu? Diberikan penjelasan. Plat R dalam kurung apa tadi? Pelatihan remaja, pelatihan anak usia remaja. Nah, ini sasarannya untuk remaja atau bukan? Atau yang lainnya? Iya, Bu. Nah, anak usia remaja. Bu. Nah, kalau ini lebih cocok ini, belum optimalnya program plat R untuk, gitu, remaja di mana? Jangan lupa dituliskan, disebutkan tempatnya. Nah, gitu Mas. Nah, maka untuk menyelesaikan, jadi isu itu lebih ke sebuah penyakit ya. Ada penyakit di sini. Penyakitnya apa? Oh, ternyata penggunaan program plat R untuk penyuluhan tingkat remaja itu belum optimal. Gitu. Nah, biar optimal itu kira-kira kegiatan apa yang kita lakukan untuk biar optimalnya program plat R itu gitu. Nah, ini perencanaan kegiatan, penanganan isu. Oke. Jadi ini perencanaan kegiatan. Oke, konsultasi dengan mentor, dengan penyuluh. Oke, pembentukan tim kerja. Oke, bawahnya. Ini dulu, Deng. Ini dulu. Ini dulu. Nah, sekarang keterkaitan dengan manajemen ASN dan smart ASN itu apa? Dari kegiatan 1 atau langkah-langkah boleh, atau diambil dari nilai berakhlak itu juga boleh. Misalnya di situ berorientasi pelayanan atau kegiatan yang dilaksanakan secara terencana akan lebih efektif. Nah, ini kaitannya dengan manajemen ASN apa? Tadi kan manajemen ASN ada poin-poin, ada komponen-komponennya. Gitu loh, Mas. Caranya gitu. Nah, misalnya contoh aja ya, contoh ben gampangnya.
Jenengan copy paste aja di kegiatan yang dilaksanakan secara terencana itu coba. Berorientasi pelayanan jangan. Nah, itu. Jenengan kopikan di sana, di kolom itu. Nah, itu kira-kira masuk manajemen ASN yang mana? Makanya tadi saya minta penjelasan menyebutkan poin-poin yang ada di manajemen ASN itu apa saja. Nah, kegiatan ini masuk di manajemen ASN itu yang mana? Kan tidak semuanya itu. Pelaksanaan kegiatan yang terencana. Nah, itu yang efektif itu masuk di manajemen ASN apa? Bisa dilihat lagi tadi komponen-komponen poin-poin yang ada di manajemen ASN. Kalau Smart ASN ini mungkin belum ada ya, literasi digitalnya kan belum ada. Nah, berarti di Smart ASN-nya belum ada. Dikurung aja, dikurung. Nah, terus apa? Diisi manajemen ASN-nya apa? Enggak usah. Oh, perencanaan ada. Ada enggak di manajemen ASN? Ada Ibu. Nah, gitu. Di bold, Mas. Dan di bold. Nah, gitu. Caranya gitu. Smart ASN-nya kan belum ada. Kalau enggak ada ya enggak usah. Terus di sini lagi akuntabel dengan perencanaan yang matang agar dapat lebih dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan secara cermat. Ada enggak di manajemen ASN? Dicari. Caranya gitu. Ini cara mudahnya. Tapi kalau penjenengan mau menjelaskan lebih detail di kolom ini, itu boleh. Jadi nggak harus sama dengan yang di kolom yang berakhlak itu. Itu nggih. Jadi mungkin ada penjelasan lebih lanjut. Nah, itu boleh di situ. Coba di copy paste lagi tuh kegiatan dengan yang di akuntabel itu. Dicoba aja. Kalau mau sama boleh, mau ini boleh. Copy paste aja di sana. Nah, kemudian dikurung di belakangnya itu masuk manajemen ASN apa? Ayo apa Mas Dika, ayo. Ya titik-titik sih, kasih titik-titik sih. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat yang di di mana itu? Yang ada online. Nah, ini. Nah, sekarang melalui medsos kita dapat memberikan bimbingan pelayanan tanpa ruang batas dan waktu. Copy paste dulu. Nah, pastekan di situ. Nah, ini ada enggak manajemen ASN-nya ada enggak atau Smart ASN-nya ada enggak? Yang mana? Kalau Smart ASN berarti medsos ya. Sebutkan dengan jelas medsos yang mau dipakai itu apa. Melalui medsos kita dapat kita menggunakan apa? Melalui medsos menggunakan tuh ditulis di situ tuh. Melalui medsos menggunakan setelah medsos. Nah, setelah medsos, ketik setelah medsos. Nah, menggunakan Instagram, menggunakan enggak apa-apa. Menggunakan langsung menggunakan, nah gitu loh, menggunakan Instagram. Ketik menggunakan Instagram. Di belakang medsos itu Mas, di belakang medsos itu ketikan menggunakan Instagram. Enggak usah dikurung, buka, tutup. Hapus dulu kurungnya. Melalui medsos menggunakan Instagram kita dapat memberikan pelayanan. Nah, menggunakan Instagram berarti itu masuk apa? Masuk di tadi literasi digital tadi apa? Masuk apa? Sebutkan spesifik aja dulu. Nggak usah itunya, langsung Smart ASN-nya aja langsung. Misalnya kalau menggunakan medsos itu tadi masuk apa? Platform digital ya?
Masuk apa? Adaptif, Bu. Digital apa? Platform digital. Enggak, anunya keterampilannya apa namanya kok? Digital Smart skill. pinter, digital skills. Itu loh. Tulis, ketik, di bold. Dan jangan lupa untuk yang istilah asing dimiring. Gitu caranya. Gitu ya. Jadi medsos Iya, Bu. apa yang penjenengan gunakan di sini harus spesifik. Misalnya infografis, penjenengan membuat infografis menggunakan apa? Misalnya Canva. Nah, itu loh. Nah, pada saat menggunakan Instagram, diberi keterangan bawahnya misalnya akun Instagram dibuat hanya untuk terbatas siapa misalnya, atau bisa diakses oleh orang luar. Kalau bisa diakses oleh orang luar, berarti nanti masuk ke digital culture. Kalau ada passwordnya, ya kan, orang masuk harus pakai password, berarti Safety. ya digital safety, tulis gitu. Wes ya, gitu nggih. Bapak Ibu Mas Mbak, jadi nanti tugas-tugas panjenengan untuk LK1, LK2 dan LK3 ya. Kegiatan pagi ini kan kita namanya kegiatan sinkronus. Nah, besok di hari apa itu? Hari asinkronusnya kapan itu, panjenengan? Nah, nanti kita akan diskusi di LK1, LK2, dan LK3. Oke. LK1, 2, dan 3 silahkan panjenengan buat. Ya, kemudian nanti hari ke-11 itu kita akan diskusi. Kaitannya dengan LK1, 2, dan 3. Kemudian LK4 dan 5 itu nanti di kegiatan asinkronus 2 di hari ke-12. Nah, gitu nggih. Nanti di ini sudah saya buat lembar kerjanya di BLC. Nanti silahkan dibuka aja tugas-tugasnya LK-LK-nya. Kaitannya dengan tugas di agenda 3, yaitu kaitannya dengan manajemen dan smart ASN. Gitu nggih, Bapak Ibu Mas Mbak, ini bisa saya akhiri karena saya harus ke kelompok 3. Bu Fatma izin, Bu. Oke. Nyuwun materi wau saged, Bu. Boleh. Nanti saya jenengan WA saya aja, nanti tak kirim biar nanti di-share teman-teman nggih. Karena kalau saya masih di sini nanti terlambat untuk yang angkatan 3. Kelompok. Siap mengke kula Bung Ibu Ermamon. Nggih. Nah, siap. Matur nuwun, Bu. Terima kasih Bapak Ibu, selamat mengerjakan tugas-tugas ya. Mudah-mudahan tidak ada kendala satu apa. Kemudian saya akhiri, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fatma. Sami-sami.